Diterpa isu MLB PKB, Caimin tidak tinggal diam. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin, menargetkan partainya tidak lagi menjadi partai menengah di Pileg 2024. Menurut Caimin, PKB akan tampil sebagai juara satu dalam perolehan suara pada pemilu 2024. Caimin mengatakan akan melakukan berbagai upaya agar PKB menjadi partai papan atas di tahun 2024. Salah satunya menarik kader-kader NU atau Nahdlatul Ulama yang belum masuk PKB demi kemajuan partai. Kata Caimin, PKB harus membuat panggung sebanyak-banyaknya untuk kader NU tampil mengemuka, berperan mengambil manfaat untuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah komitmen kita. Saat ini, kata Caimin, PKB sudah menunjukkan tren positif. Terbukti, perolehan suara PKB di Pileg tahun 2019 naik dibandingkan tahun 2014 lalu. Caimin mengatakan nanti pada tahun 2024 kita tidak mau menjadi partai tengah. Alhamdulillah, ini sudah di atas. Jumlah suara PKB bukan hanya terbesar di Indonesia sebagai partai muslim berbasis Islam, tetapi partai berbasis Islam dengan pemilih terbesar di dunia. Oleh sebab itu, Caimin mengajak seluruh kader PKB untuk bekerja keras agar partainya bisa meraih perolehan maksimal di tahun 2024. Menurut Caimin, modal awal yang harus dimiliki adalah rasa percaya diri, kemudian daya juang. Dengan modal ini, kata Caimin, PKB akan meraih hasil optimal di Pileg tahun 2024. Karena itu, tidak ada alasan sedikit pun bagi warga PKB, pengurus PKB, aktivis PKB tidak percaya diri untuk meraih kemenangan nomor 1 di Pileg atau Pemilu 2024 mendatang. Terkait upaya-upaya politik arus bawah PKB dan sebagian kecil elit PKB yang akan melaksanakan MLB PKB, Caimin tidak gentar dan tidak tinggal diam. Caimin pasti akan melawannya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai ada beberapa hal yang menunjukkan tren Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Caimin semakin positif dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pertama, kata Zaki, dari segi perolehan suara. Zaki mengatakan bahwa tren positif ini terlihat kembali dalam survei terbaru Carta Politika beberapa waktu lalu. PKB berada di 3 besar. Perkembangan ini tidak boleh membawa PKB terlena karena situasi berjalan sangat dinamis, mudah terjadi perubahan. Kedua, kata Zaki, selama periode kepemimpinan Muhaimin Iskandar, PKB menjadi semakin solid, jauh lebih solid jika dibandingkan masa-masa sebelumnya yang syarat konflik. Muhaimin mampu memanage PKB lebih dinamis. Zaki mengatakan beberapa potensi konflik bisa diatasi oleh Caimin sehingga tidak meruncing dan berdampak serius. Memang tidak semua pihak terpuaskan, tetapi hal ini tentunya wajar, fenomena yang terjadi di semua partai politik. Ketiga, Zaki mengatakan jika dicermati, tren positif PKB memang tidak bisa dipisahkan dari strategi dan kepemimpinan Caimin yang lebih kreatif. Hal tersebut jika dibandingkan dengan ketua umum parpol lainnya. Pada pemilu tahun 2014 lalu, Caimin menggandeng musisi Ahmad Dhani dan Bang Haji Rhoma Irama, misalnya, yang ternyata dampak elektoralnya luar biasa. Caimin juga cukup berhasil dalam menjaga hubungan baik dengan Nahdlatul Ulama, dengan para kiai dan para santrinya, sekaligus pandai merangkul kaum milenial yang jumlahnya sangat besar. Keempat, sejauh ini PKB berhasil dalam positioning dirinya sebagai kekuatan religius yang nasionalis, mengintegrasikan wawasan keagamaan dan kebangsaan, dan sebagai pengusung moderatisme beragama. PKB berada di titik spektrum tengah. Jika mampu dijaga secara konsisten, hal ini akan menjadi poin positif bagi PKB ke depannya yang membedakannya dengan partai politik lainnya. Terkait dengan wacana muktamar luar biasa
MLB PKB, Zaki berharap ada rekonsiliasi yang melibatkan pihak-pihak terkait.